A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang rahasianya sholat. Kalau saudara mau mengalami atau merasakan nikmatnya sholat, indahnya sholat, ikuti cara saya ini. Sebelum saya menyampaikan rahasianya sholat ini, saya akan menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, jujur, betapa banyak umat Islam mengerjakan sholat tidak mendapat apa-apa, kosong, hampa, atau tidak ada isinya. Apa sebab? Karena dia hanya sekedar mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tidak menyaksikan siapa sebenarnya yang disembah. Kosong. Banyak sekali. Sebenarnya saudara, di dalam setiap gerak itu kita mengucapkan atau berkata Allahu Akbar, itu punya rahasia besar. Artinya itu ada makna tertentu yang harus kita pahami, bukan cuma diucapkan. Saudara-saudara, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, kata Nabi, ada dua golongan umatku
mengerjakan sholat, sama-sama 5 waktu, sama-sama sujud, sama-sama ruku, tetapi perbedaannya antara langit dan bumi. Apa sebab? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia tidak tahu rahasianya sholat. Kata Nabi, hanya sedikit orang yang memahami rahasianya sholat. Bayangkan saudara, ada 2 golongan. Orang sholat, tapi perbedaannya antara langit dan bumi. Jadi jangan bangga ketika saudara sudah mengerjakan sholat, tidak pernah ketinggalan, tahajudnya tidak pernah ketinggalan, sunatnya tidak pernah ketinggalan. Jangan bangga dulu. Karena bukan sholatmu yang dinilai, tapi kualitas sholatmu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudara, saya akan menyampaikan, ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan, tapi saya sampaikan lagi karena mungkin masih banyak saudara-saudara kita belum menonton konten yang lama-lama. Saudara, kita semua paham bahwa di dalam setiap tindakan sholat itu pasti kita mengucapkan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya ini punya makna yang tertentu. Jujur, kenapa setiap tindakan dalam sholat itu mengucapkan Allahu Akbar? Ini sebenarnya isyarat yang harus kita pahami bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Kenapa? Agar kita tidak sekedar menyebut, tapi kita juga harus menyaksikan. Mulai kita berdiri, takbir, ruku, sujud, kita harus menyaksikan Allah. Di dalam setiap gerak mengucapkan Allahu Akbar, itu sebenarnya isyarat Allah memberitahu kita. Apa kata Allah? Allahu Akbar. Kata Allah, ini loh aku. Naik lagi, Allahu Akbar, ini loh aku. Artinya apa? Allah lah yang menggerakkan di dalam sholat itu setiap tindakan, bukan kita. Sadari ini saudara, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita harus menyadari itu. Kita harus menyadari itu Allah. Kenapa? Bukankah Allah itu kalam, la mutakallimun? Dia yang maha berkata-kata. Inilah yang dikatakan dia yang menyembah dirinya sendiri.
yang disembah dan yang menyembah satu adanya. Kita ini tidak punya daya upaya. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah memberitahu kita, ini loh aku yang menggerakkan kamu, bukan kamu. Kamu itu tidak punya daya upaya. Kalau bukan karena aku, kamu tidak bisa apa-apa. Subhanallah. Maka dari itu saudara, coba lakukan ini. Setiap gerak Allahu Akbar, kita harus menyadari Allah. Kalau saudara sudah menyadari setiap tindakan itu adalah Allah, inilah yang dikatakan fana di dalam sholat. Tidak ada lagi kita dalam sholat itu melainkan Allah. Bahkan bukan cuma dalam sholat, dimanapun kita berada. Ini rahasia loh, saya bongkar. Kita harus menyaksikan. Karena apa? Karena dialah segala perbuatan. Coba saudara perhatikan, ketika saudara pergi kemana, melangkah, saudara menyadari Allah, pasti akan muncul rasa senang bahagia tersendiri dalam hati. Karena memang kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Sekali lagi, kata Allah, kalau bukan karena aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa celakanya seseorang ketika dia merasa berbuat di dalam sholat itu. Celaka. Itu namanya mengambil haknya Allah. Coba saudara perhatikan ini. Kita seringkali mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Jadi ketika kita mengucapkan tidak ada daya dan upaya, atau ketika kita sudah mengikrarkan, menegaskan kepada Allah bahwa ya Allah, aku ini tidak punya daya upaya kecuali Engkau ya Allah, sementara kamu merasa yang berbuat celaka. Kenapa? Bukankah kita sudah mengatakan saya ini tidak punya daya upaya, lalu kau merasa aku yang ini, aku yang itu. Kalau kau merasa aku ini, aku itu artinya kita punya daya upaya. Sekali lagi, coba kerjakan ini, lakukan cara saya. Di dalam setiap gerak itu, ketika kamu mengatakan Allahu Akbar, saksikan itu. Sadar itu Allah, bukan kamu. Pasti akan muncul dalam hati
rasa bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang bahagia? Allah itu sendiri. Kenapa? Kata Allah, Dia mengenal aku. Kerjakan ini, lakukan, belajar. Kita harus selalu sadar tentang Allah di dalam sholat itu maupun di luar sholat. Jangan sadar tentang diri sendiri. Keliru kalau kita sadar tentang diri sendiri. Kalau kita sudah sadar tentang Allah di dalam setiap tindakan, bahwa itu adalah Allah, bukan aku, itu namanya menyaksikan Allah di dalam sholat. Jangan cuma disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tidak menyadari bahwa sesungguhnya Allah itulah yang menggerakkan naik turun. Allah itulah yang berkata-kata. Allahu Akbar itulah yang disembah dan yang menyembah. Yang menyembah dan yang disembah itu satu adanya. Subhanallah. Baik saudara, saya kembali mempraktekkan takbiratul ihram. Perhatikan, karena ini penting sekali. Ketika kita takbir, mengucapkan Allahu Akbar, di dalam Allahu Akbar itu ada kata hu. Allahu. Nah, harus bersamaan tangan kita sampai di perut atau di dada diangkat tahu. Contoh begini, Allahu Akbar. Yang paling sempurna lagi, 3 sekaligus bersamaan. Yang pertama, tangan dengan katahu bersamaan sampai dalam perut. Tambah lagi 1, mata bersamaan terpejam. Mata terpejam bersamaan dengan kata hu. Akbar buka mata. Subhanallah. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maka nyatalah kebesaran Allah. Kenapa kita harus, atau kenapa harus tangan bersamaan dengan kata hu? Allahu. Hu itu bawaannya rahasia. Allahu. Maka sampailah kita pada hu. Apa artinya hu? Dia. Sampailah kita pada dia. Subhanallah. Ketika kita sampai kepada hu, perhatikan, maka hu itu lenyap pada alif. Alif itu lenyap pada kaf. Kaf itu lenyap pada ba. Ba itu lenyap pada ra. Akbar. Maka hilanglah kita di dalam kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi perbuatan kita. Semoga bermanfaat, saudara. Jujur, mungkin cuma saya yang berani membongkar rahasia ini. Coba saudara kerjakan cara saya.
kalau saudara mau merasakan indahnya, nikmatnya dalam sholat itu. Ini dikatakan menyaksikan Allah dalam sholat, bukan cuma menyebut, tapi menyebut sambil menyaksikan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.